Jadi salaf itu dulu, bukan sekarang. Ya, dakwah salaf dulu. Kalau sekarang bukan dakwah salaf namanya, dakwah salafi. Jangan salah membuat istilah. Salaf dulu. Menyebut dakwah kita sekarang dakwah salaf itu kebohongan terhadap Rasulullah, kebohongan terhadap sahabat Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Cukup katakan dakwah kami ingin ikut salaf, kita sebut salafi, boleh, gak masalah. Yang ke-9 sudah, ya, sekarang yang ke-10 al-khasais al-ashirah, kekhususan yang ke-10 yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Jadi ada bisyarah, kabar gembira, dulu sekarang sama. Tapi kalau masa, ya, kalau masa ada dua riwayat yang berbeda, tapi itu kita komparasi. Yang pertama, khairul qurun qarni. Nah, maka Sidi Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, sabatat bil ittifaq afdaliyatu asrihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah disepakati bahwa masa yang paling cemerlang itu masa baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa, qurun itu 100 tahun, itu masaku, itu 100 tahun dari aku hidup. Nabi wafat tahun 10 atau awal 11 Hijriah. Maka dari tahun beliau wafat sampai tahun 111, sampai tahun 111, itulah akhir daripada masa cahaya pertama. Lalu Nabi mengatakan, tsummal ladzina yalunahum, lalu masa setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, lalu masa setelahnya. Berapa kali? 3 kali. Ini yang disebut salafus saleh. Salafus. Jadi salaf itu dulu, bukan sekarang. Ya, dakwah salaf dulu. Kalau sekarang bukan dakwah salaf namanya, dakwah salafi. Jangan salah membuat istilah. Salaf dulu. Menyebut dakwah kita sekarang dakwah salaf itu kebohongan terhadap Rasulullah, kebohongan terhadap sahabat Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Cukup katakan dakwah kami ingin ikut salaf, kita sebut salafi, boleh, gak masalah. Jadi kurang ya nisbat salafi, itu ada ya nisbat di belakang, itu bermasalah. Ya, bermasalah itu. Dan yang perlu kita ketahui, kita ulang-ulang, salaf itu bukan satu aliran. Saya mau tanya, Abu Hanifah salaf bukan? Abu Hanifah wafat 150, masih salaf? Imam Malik 179, masih salaf? Syafi'i 204, masih salaf? Ahmad bin Hanbali 241, masih salaf? Bukhari 256, masih salaf? Muslim 261, masih salaf semua. Dan mereka semuanya beda. Mereka semuanya beda. Berarti salah satu warisan salafus saleh adalah berikhtilaf, tidak membuat mereka saling benci membenci. Ikhtilaf tidak membuat mereka merasa paling benar. Itu baru salaf. Maka dakwah salafi hakiki adalah dakwah yang menganggap perbedaan itu rahmat. Ya, makanya Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Perbedaan ulamaku, ulama umatku itu rahmat. Itu Imam Abu Yazid yang mengatakan, ya. Beliau wafatnya sama dengan Imam Muslim 261 Hijriah. Jadi saya nggak ada masalah kalau orang ngomong kami dakwah salafi, kami manhaj salafi, silakan. Itu kan ngaku, saya punya sanadnya, saya punya silsilahnya, bahwa manhaj kita manhaj yang ngikutin salaf. Dalam fikih kita ikut Imam Salaf Syafi'i. Dalam hadis kita ikut Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya. Dalam akidah kita ikut Imam Salaf,
Tahawi, Asy'ari, dan lain-lain. Semuanya salaf. Imam Asy'ari cuma wafatnya sudah di awal khalaf, awal abad keempat Hijriah. Jadi kita nggak usah berebut-rebut salaf ya. Cukup buktikan saja mana sanadmu, mana silsilahmu, ya. Dan yang kedua, tidak cukup sanad, buktikan dengan akhlakmu. Ya. Salaf itu betul-betul menghargai perbedaan. Ada 1-2 salaf yang konflik dengan Abu Hanifah, tapi coba lihat nama mereka Allah tutup, hanya masyhur di kalangan ahli hadis. Ahli hadis pun gak semua kenal. Allah masyhurkan Abu Hanifah yang digunjingkan di waktu hidupnya. Ya. Saya sering menyebutkan ini, saya ulang di sini. Abu Hanifah dituduh najis oleh seorang imam, kita nggak usah sebut nama imamnya. Ketika dia mati, apa kata mereka ini? Ulama, mereka di Basrah. Allah mensucikan bumi dari kotoran-kotorannya, yaitu Abu Hanifah. Mereka sebut Abu Hanifah kotoran. Imam Syafi'i dituduh Syiah Rafidah karena fikihnya ada yang mirip dengan Syiah Imamiyah waktu itu. Karena fikih Syafi'i paling mirip, kunut, bismillah dijaharkan, sholat boleh dijamak. Orang Syiah tiap hari jamak, tapi tidak qasar, zuhur, asar, maghrib, isya. Imam Syafi'i membolehkan tapi tidak dijadikan tradisi. Ya, ada riwayatnya. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lain tentunya. Qala al-ulama al-maqsud bidzalika 'asr as-sahaba wa muddatuhum min al-bi'sa 120 sana aw dunaha biqalil aw faqa bi kull al-khilaf fi wafati akhir as-sahaba mautan Abi Tufail, ya. Sahabat terakhir yang meninggal 121 itu ternyata kalau versi beliau dihitungnya 121 bukan 111. Kalau saya tadi nyebutin berapa? 111. Ternyata Nabi waktu tahun 11 Hijriah berbicara dan mengabarkan bahkan ada orang yang hidup pada malam ini 100 tahun lagi setelahku. Meninggal Anas bin Malik, meninggal fulan. Sisa 1 sahabat yang meninggal, namanya Abu Tufail. Tahun berapa dia wafat? 121. Berarti 110 Hijriah. Lama hidupnya semenjak Rasulullah SAW wafat, ya. Berapa jumlah sahabat Nabi? 124.000. Tapi yang terekam namanya hanya antara 12 sampai 15.000. Yang meriwayatkan hadis dari Nabi tidak sampai 1.000. Yang jadi mujtahid tidak sampai 100. Lah kok sekarang ada orang berani langsung kepada kitab dan sunnah? Itu mujtahid namanya, Pak. Jadi yang boleh langsung mengakses kepada Al-Quran dan sunnah dalam hukum itu cuma ulama mujtahid, bukan semua ulama. Ulama ada yang taklid, dia nggak sanggup langsung ke Quran dan sunnah. Kok ada orang baru hijrah 3 bulan mengatakan nggak usah ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran dan sunnah? Itu konyol namanya, ya, kekonyolan yang diilmiahkan, ya. Manhaj al-konyoliyah al-ilmiyah. Bagi saya itu kekonyolan. Kenapa? Selevel Imam Bukhari yang dielu-elukan oleh kelompok yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, itu berguru tidak langsung kepada Allah dan Rasul, bergurunya kepada imam-imam. Gurunya hampir 2.000. Abu Hanifah gurunya 4.000. Ada yang antum punya guru 4.000? Gak sebanyak 100, dia punya nggak guru 100? Di YouTube kali ada ya. Nonton 100 kali YouTube gitu. Ya ini beneran, Imam Bukhari datang. Coba betapa malasnya umat akhir zaman. Imam Bukhari dulu ngambil satu hadis innamal amalu binniyat, dia berangkat dari Uzbek ke Mekah, bukan pakai pesawat, bukan pakai bus. Umat akhir zaman sudah punya mobil, punya motor, ada Grab, ada Gojek, ada segala macam, ada kereta, ada MRT, tapi masih sulit untuk mengambil 1-2 hadis satu kitab daripada ulama. Ya, meninggal baru nangis. Ya Allah, meninggal, ya Allah, saya dulu pengen ngaji kepada beliau. Ya. Rasain, ya. Ulama sekarang sudah banyak. Ini regenerasi yang muda.
ulama-ulama senior sudah orang ambil, yakbit, ambil. Ilmu itu nggak, orang nonton bola nggak akan hilang ilmunya. Kepalanya kebentur nggak hilang ilmunya, tapi kalau kepalanya hilang baru hilang ilmunya. Ya. Allah benamkan tubuhnya berikut ilmunya. Karena ilmu nggak bisa dipindahin. Saya giniin kepala terus giniin ke antum nggak bisa. Ilmu itu diambil dengan mendengar, dengan menyimak, memahami, diulang. Proses ini harus dilalui. Harus dilalui. Nggak dilalui nggak dapat ilmu, nggak hidup. Saya pengen laduni gitu ya. Sehebat apapun orang laduni, jika penerjemahnya di sini nggak bagus, terjemahannya nggak bagus. Sudah banyak orang laduni saya ketemu, tapi kalau ngomong nggak jelas. Ngomongnya betul-betul vulgar berbicara tentang Allah. Ya. Vulgar berbicara tentang Nabi Muhammad. Berbicara Nabi Muhammadnya itu kayak ya orang laduni mau gimana? Saking dekatnya dengan Rasulullah. Bagi orang awam itu vulgar, tapi bagi saya itu menarik. Kalau kita buka ilmu mereka di kalangan awam, bisa tazandaku, bisa zindik, bisa orang salah faham tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah para sahabat 124.000. Tapi yang jadi mujtahid, jadi imam mazhab, mereka nggak nyampe 50, nggak nyampe 20 aja nggak nyampe, Pak. Sekitar itu 20-an. Ya. Dari 124.000, kemudian pengikutnya lebih banyak dan sampai sekarang. Sekarang sudah berapa umat Islam di dunia? Ada 1M, 2M, hampir 2M, barangkali ya. Banyak pedikit tuh dibandingkan 124.000. Cuma nanti itu bakal balik lagi, Pak. Ketika telah terjadi pancaroba akhir zaman, itu yang 1-2 miliar itu banyak yang gugur. Sisa nanti cuma wallahu alam berapa. Ya. Yang pejuang 124.000, yang lain bingung, terombang-ambing, ikut yang mana dia bingung. Ya. Semoga kita termasuk yang 124.000 atau pengikut mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini mengenai afdol dalam sisi kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada hadis yang berikut. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dan Toyalisi, kemudian dihasankan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar. Apa kata beliau? Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu jalisan inda Rasulillah SAW. Aku duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Faqal, lalu beliau berkata, atadruna ayyul khalqi afdal imanan. Kalau tadi afdal asran, lebih mulia waktunya. Sekarang Nabi bertanya, lebih mulia imannya. Beda? Khairul qurun qarni, ini time, waktu. Maka salaf itu zaman mubarak, bukan manhaj mubarak. Salaf itu waktu yang diberkahi, bukan manhaj yang diberkahi. Karena banyak manhaj di zaman itu. Bahkan ada manhaj yang batil, ada Mu'tazilah, ada yang Jahmiyah, ada yang Jabariyah, ya, ada yang Khawarij. Semuanya ada di awal abad pertama. Lalu Nabi mengatakan, ayyul khalq afdal iman. Manakah makhluk yang paling afdal imannya? Qulna, kami berkata, ya, al-malaikah, yaitu malaikat. Ini jawaban sahabat, ya. Jadi sahabat ini Nabi ajak diskusi. Ayo, siapa yang lebih tinggi imannya? Menurut sahabat, salah seorang sahabat yang lebih tinggi malah malaikat. Qal wa haqqul lahum bal ghairuhum. Oh, pantas, malaikat tinggi iman wajar, kata Nabi. Selain mereka ada enggak yang lebih tinggi imannya? Qulna al-anbiya, para nabi, kata para sahabat. Nabi jawab, haqqul lahum bal ghairuhum. Itu sudah pantas untuk para nabi. Nabi beriman wajar. Adakah selain mereka? Qal afdalul khalqi imanan. Enggak ada yang bisa jawab, Nabi sendiri yang jawab. Makhluk yang paling afdal imannya
qaumun fi aslabir rijal yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang yang belum lahir, masih disulbi, nanti dia lahir, dia tidak pernah bertemu aku, tapi dia percaya kepadaku. Ya. Fahum afdalul khalqi imanan. Orang ini imannya lebih mulia. Makanya nanti para nabi, para malaikat, para sahabat, syuhada itu bingung dengan umat akhir zaman. Umat akhir zaman dijemput oleh makhluk cahaya dan bergerak seperti kilat sampai di surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di lafaz itu ada kalimat yaghbituhumul anbiya wal auliya. Para nabi, para syuhada, mereka iri. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai di dalam rahmatku. Ya, semoga kita termasuk, Pak. Amin. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, tidaklah, ya, la yudra, umatku ini seperti air hujan, la yudra, tidaklah diketahui manakah yang lebih baik, awalnya atau akhirnya. Air hujan itu awal sama akhirnya sama-sama berkah, sama-sama berkah. Yang pertama menghabiskan debu-debu, yang terakhir airnya murni. Entah mana yang lebih mulia. Jadi Nabi ngomong, saya tidak bisa melebih-lebihkan. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara umum. Entah umat terakhir, entah umat awal. Umat awal wajar karena mereka ketemu aku. Umat akhir luar biasa, tidak pernah bertemu aku tapi percaya kepadaku. Ya, alhamdulillah. Kepercayaan ini, rasa iman itu ada di kalbu kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun demikian, kata Said Muhammad di paragraf terakhir beliau mengatakan, wa nahnu la nuhibbu an nata'arrad ila al-khilaf al-jari bainal ulama fi qadid at-taswiyah. Ya. Kita enggak akan adu-adu ini. Yang pasti la yamna'una min al-qaul bi anna musyahadata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatahu la ya'diluha syai'. Tidak diperdebatkan lagi bahwa memandang Rasulullah, bertemu Rasulullah itu tidak dapat dibandingkan dengan apa saja. Maksud Sayyid Muhammad, mau kita merasa iman kita lebih tinggi, tetap saja lebih mulia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas kita ngomong imanku sama dengan Abu Bakar, nggak pantas. Akidahku sama dengan Umar, Utsman, jangan. Cukup kita katakan kita mengikuti akidah mereka, iman mereka. Mengikut bukan sama. Ya, solatku tidak sama dengan solat Rasulullah, tapi solatku mengikuti solat Rasulullah, itu yang benar. Ya.